Kenapa langsung nyerang Kau pribadi? bicara. Kenapa langsung nyerang penglihatan pribadi, entah bro? kemana. Kau Loh, bicara kenapa penglihatan langsung entah kemana-mana? Lo kenapa nyerang pribadi? Lo kenapa nggak menyerang diargumen? pribadi. Kenapa nyerang pribadi? Masalahnya Kenapa nggak kau diargumen aja. pansos. Yang bermasalah kamu. Lo kok pansos? Pansos buat apa? Gue udah Pansos. terkenal. Ya, gue udah terkenal. Gue udah punya Orang YouTube. Ngapain orang pansos? kalau Anjing bicara orang. bertatapan ini lihat ke sini, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Nggak ada urusan sama lu. Mau lihat pansos. mau mata gua ke sini. Jadi kalau lihat ke kiri tuh pansos. Ajaran. Nah, Oh jadi kalau lihat ke sini tuh pansos. Le. Oh jadi gitu. Pansos lah. definisi pansos. Besar kamu on camnya pun enggak, Le. Kau ngomong kau bilang Uni Rival ya sana kau on cam lah kudak-kudak on cam lah kau. Ada Kau aja ngomong definisi banyak kali otennya. on camnya pun enggak. Jadi definisi oten adalah kalau kau lihat ke kanan itu pansos, lihat ke kiri itu pansos. Kalau ditambah ke kiri ke kanan apa? Udahlah. Di mana letak kami jelekin Tuhan Anda di mana? Makanya telinga kalau lagi orang ngomong tuh dengerin. Gua nggak bilang lu Gimana? ngejelekin Tuhan gua. Gua bilang lu kawan lu ngejelekin Tuhan lu, dibilang dikibus Tuhan lu, berarti Tuhan lu gampang dibodoh-bodohin. Kalau Tuhan lu dikibus. Tadi kau bilang kalian yang pernah yang jelek-jelekin Makanya Tuhan. telinga kau dipasang kalau lagi masuk komal emang ini. susah kalau lawan apa? Nah, mulai jelek-jelekan perempuan, mulai susah lawan apa? Perempuan. Mama kau juga perempuan, Dek. Inilah oten nih ya. Kalau udah mulai kalah argumentasinya Oten. kemana-mana nyerangnya. Udahlah kok kalau nggak ngerti apa-apa mending nanya aja. Aduh. Susah kalau Kenapa? Jo? lawan orang yang suka ngomong-ngomong sendiri. Kenapa Jadi susah? Kan Tuhan kau ada dalam langsung lubang hidungmu. angkat dia. Kenapa Coba kau kau masuk susah? nanti ke room Kenapa edit kesusahan TV. Tuhanmu? Coba kau masuk ke edit TV, Kenapa room aku harus edit ke sana? TV. Kenapa bukan kau yang kesini? Bukan Edis yang kesini? Ya, ya kalau di sini kan pendukungmu oke lah. Gara-gara Terus kalau di tempat Edis gitu pendukungnya ya oke. kalah lah kau. Ya kalah Oh lah. kalah aku kalau di sana. Iya. Sedangkan Edis TV aja tempat aku kesana aja. Edis kau tuh main kalah. trap. Real kalah. Apa ini bocil-bocil? Ada nggak bocil-bocil normal nih? Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung kau. Aku bersin keluar setan, di kau bersin Tuhan di kau berserakan. Nah. Tawa kalian kan? Ajaran siapa ini? Yang masih percaya Ajaran kau lah. Yang Ajaran percaya Tuhan itu. dalam lubang hidung. Ajaran siapa ini? Uni. Ajaran Tuhan dalam lubang hidung dalam kitab Ayub. Nggak pernah ajaran Tuhan kau dalam- kayak nih, gini. ada nih roh Tuhan. Mana? Ada, kau nggak pernah baca roh Tuhan dalam Oh, lubang di hidung mana? kau. Nih kutunjukkan ayatnya. Roh Tuhan dalam lubang hidung aja nggak tahu dia ternyata. Nih ya, Di nih mana? kau tengok Ayub. Nah, pasal 27 nomor 23 nih kutunjukkan kau ayatnya. Wih, nggak tahu dia ternyata ada setan, ada Tuhan dalam lubang hidung dia ternyata. Nih Ayub pasal 27 ya. Kita lihat Ayub pasal 27 nomor. Atas kehidupan. Iya kau tengok dulu, jangan kau belum baca kitab kau udah sok tahu kau Joshua ngomong apa kau dari tadi? Kau baca kitab kau dulu dulu. Rifa. Atas kehidupan. Mana? Ini kitab kalian nih. Selama napas masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Yang dalam lubang hidung apa? Napas atau roh Allah? Jeder kon. Ngomong sembarangan, nggak baca kitabmu dulu, udah pandai-pandai menjelaskan kitabmu. Makanya baca kitabmu. Itu Roh Allah perumpamaan, bodoh. perumpamaan. Perumpamaan. Aduh. Apa dari mana kau tahu ini perumpamaan? Sosok mau ngajarin agama perumpamaan, orang lain, agamanya perumpamaan. sendiri belum tentu bisa dia apa. Nangis. Kenapa lah kau cari sosok? Itu Ada perumpamaan. setan, ada hidungku. Aduh, sosok Ada pintar. Tuhan di hidungmu. Ketawa. Perumpamaan, kau nggak tahu arti perumpamaan. Keluar setan. Ya elah, mana Kamu joget-joget. bersin, Tuhannya Ya elah, berserakan. Ya elah. perumpamaan pun nggak tahu. Ya udah aku tanya, di dalam badan kau ada Tuhan nggak? Hah? Di badan kau ada Tuhan? Ada? Perumpamaan atau asli? Hah? Asli lah. Berarti betul dalam lubang hidung kau ada Tuhan, karena itu asli. Dalam ginjal kau, dalam Apa jantung tadi kau, kau dalam tanya? tubuh kau. Apa tadi kau tanya? Kau Ada tanya Tuhan tadi nggak apa? dalam badan Tadi, kau? Ntar Ada dulu. Tuhan Kau nggak tanya dalam tadi badan apa? kau? Di dalam tubuh kau ada Tuhan nggak? Ada. Iyalah. Di dalam lubang hidung kau bilang nggak. Loh, emang gitu bukan bagian tubuh kau, hidung? Aku turun dulu Jul, aku kena pembatasan Jul. Tubuh, tahu nggak tubuh? Banyak sekali yang main tombak Bentar teman. dulu, Gos. Kau nggak usah ngikut-ikut, Gos. Kalau bicara sama perempuan, nggak mau didengar. Cuma dia sendiri yang mau ngomong. Banyak kali cerita Kayak gitu, perempuan jangan dihina, mamamu juga perempuan, gimana sih? Nggak boleh kayak gitu, ada aja. Diskusi ya pakai data. Dia cuma dia. Udahlah.
Sudahlah, nanti jangan kau panggil pendeta ya, sudahlah, suruh Bang Masalahnya, host. Sudahlah. Masalahnya, host, kalau mau bicara tentang agama-agama harus didengarkan satu sisi, bukan cuma dia yang aja didengarkan. Lah kan ya Bang bicara, kita dengar nih sekarang nih. Hah, lagi bicara. Apa yang didengarkan? Aku naik satu lagi, Jul. Joget bicara nyanyi. Hah? Yang mana nih? Ini kau. Yang Bentar. terpelekan. Tadi udah aku jambak tadi. Ya bentar. Ada setan. Di hidungku ada Tuhan. Kalau belum disuruh di kamu ya hidung kau. kau buat kau ke laut, jangan kau buat malu marga si Otang ya. Aduh, aku naik lagi. Lihatlah ajaran Ten. Apalagi Panjaitan. udahlah kalau kalian kalau nggak berani masuk room edit TV udah. Iya, aku kasih kau duit 500.000 atau 1 juta deh. Asal kau berani memaksa Edis untuk membiarkan aku di situ setengah jam. Berani nggak kau? Iya, Edis pula kau bawa-bawa di sini. Aduh, Edis. Kalau di sini oke lah, kalian masih menang. Banyak yang Naikkan aku Bang. ini. Naikkan aku Yang Bang. mana nih? Udahlah. Uniripa Kalau- 04. Udahlah Bang. Kalau bicara sama perempuan nggak mau dengarkan. Udah cuma dia Udahlah. nyanyi nggak jelas. Masih siang ini, kau udah curhat pula Bang Panjaitan. Mau nangis kau, Riva. Tunggu. Aku mau bilang dulu ya, teman-teman, tolong tap layar ya, dan love orange ya. Udahlah. Ini kuat. Udahlah Jul. Bahaya. Tolong. Supaya kuat. Ya, tolong love orangnya. Udahlah, data sakit kali Gawat hati ini. aku, ada Tuhan. Ada Bisa, setan di hidungku. Ada Tuhan. Love orangnya guys. Ada Tuhan di hidung Joshua. Udung si Panjaitan. Ada Tuhan. Sekali bersin Tuhannya pun berserakan. Ajeng jeng. Khusus yang muslim di bawah, tolong di tap layar ya, di tap ya. Ada Dikirim setan. love orange ya, love orange-nya dikirim ya, biar itu ini room ini kuat ya, tolong dikirim ya, love orange-nya dan di tap layar. Lanjut dulu nih. Ada setan di hidung gimana kalau Ucim. mau debat Ada kayak gini? Tuhan Nyanyi di lagi. hidung Oten. Aku bersin, keluar setan. Oten bersin, Tuhannya berserakan. Apa? Kau mau ngomong apa, Panjaitan? Udahlah, nggak jelas ngomong kalau sama cewek. Wih, insecure dia ngomong sama perempuan. Ngomong apa kon? Udahlah, kau pun aneh. Ada di dalam kitabmu pun tertulis ada roh Allah dalam lubang hidung. Masih kau bantai kitabmu. Terima aja kenyataan. Mari kita berdamai. Roh setan dalam lubang hidung kami, roh Tuhan dalam lubang hidung kalian. Kalian kesetanan, kami ketuhan-tuhanan. Kan gitu. Karena ternyata roh setan dalam lubang hidung kami adalah Tuhan kau. Napas kehidupan. Nah, ada di situ napas kehidupan. Roh Allah dalam lubang hidungku. Kau. Dengar kalau ini kan. Mulai. Menceret. Perumpamaan. Giliran Tuhan dalam badan kau, Dek. Iya. Dalam badan kau ada Tuhan, berarti di setiap lubang kau ada Tuhan berarti. Kau pun aneh. Kalau kau mau membela kitab sucimu, kau katakan di perumpamaan, jangan kau bilang ada Tuhan dalam badan kau. Ketahuan kau kan? Kalau kau barusan itu terdoktrin, oh iya juga ya, ada roh Tuhan dalam badanku. Berarti dalam lubang hidungku ada Tuhan lah, dalam ginjalku, dalam jantungku, dalam duburku. Kan dalam badan kau, hidung kau kan bagian dari badan. Makanya besok kalau ngomong tuh berpikir dulu, kau jangan kebencian kau yang kau utarakan di sini. Kalau aku mana ada, aku berpikir sebelum bicara. Apalagi, mending kau nanya aja sama aku. Ribet ku tengok. Kita sapa Joshua, tamu dulu mending ya. tanya. Nih saya sapa tamu Ini boleh? ada Kak Hani nih, suruh naik aja. Yang bertanya aja, mending nanya aja. Karena Hani. orang banyak nggak ngerti. Hani agama apa Hani? Hani Salon? Oh, saya agama Kristen. Kristen, oke. Sebentar ya. Saya sapa tamu dulu biar tahu ya. Pak Inga. Kita berahan. Inga. Putar-putar itu. Inga. Berjatuh. Oke. Oh, udah si Otang kau yang kau tengok kalau yang jernih kau udah kau bilang satu marga denganmu. Udah diam kau Yes. si Otang.
Nggak satu marga berbeda sebenarnya. Apa ya? Cara Itu udah ngomongnya pola malo tuh si Saping mi. Nao tadi. Jangan, diam dulu itu, diam. Kita ini kan berdiskusi, jadi jangan beradu mulut gitu loh. Jangan beradu mulut. Nggak ada itu artinya. Kalau host itu harus kasih pencerahan yang baik. Yaudah, pencerahannya adalah kalian Kristen Jadi- kan punya Tuhan dalam lubang hidung kalian. Kami ada setan dalam lubang Enggak. hidung kami. Kenapa para apologet Kristen ketakutan menghadapi kami? Itu pencerahannya. Tidak ada yang takut menghadapi kakak. Kenapa Cuman Mel Atok kakak nggak jadi yang- diskusi sama kami? Gini loh, saya Kenapa? baru masuk. Saya baru Ya udah masuk. kalau gitu jangan so tahu. Anda baru masuk udah so tahu katanya ada Tuhan dalam dirinya. Berapa kali gua Buat mau coba apa ngomong dengarkan sosok dulu. baik? Diam dulu kok kalian Aduh. pula ngatur kami di sini. Emang ini komal kalian? Kok nggak tahu diri kali sih kalian sebagai orang Kristen? Katanya punya roh Tuhan dalam dirinya, punya kebijaksanaan, tapi ngatur-ngatur komal Islam. Padahal kami kasih kesempatan kalian bicara. Mohon maaf ya, di sini tuh bukan sosok baik. Di sini tuh harus benar-benar baik. Nggak ada di sini tuh kayak kita ngomong lemah lembut ya, tapi ternyata ajarannya penuh dengan kebencian. Nggak penting kayak gitu. Lebih baik kita tegas, tunjukkan bahwa kita itu konsisten dengan omongan kita. Ngapain terlihat so baik, kami baik lemah lembut, ujung-ujungnya apa? Membinasakan. Nggak ada di Islam itu munafik. Kami itu iya katakan iya, tidak katakan tidak. Udah. Di sini Anda Udah, diatur. Mau bicara silakan, kami yang izinkan. Saya yang izinkan Anda bicara atau tidak. Kalau kalian Kristen tidak bisa dikasih aturan karena kalian nggak beda dengan hewan ternak, jangan naik ke sini. Kalian Hewan naik ke ternak. komal kami. Oke, turun aja dulu satu. Turun satu. Jujur kasih aku moderator dulu. Aku paling nggak bisa ngomong banyak ini. Banyak kali omongan kalian ini loh. Kalian Aku dikasih mau kasih kesempatan bicara di pertanyaan. Komal Islam. Kasih pertanyaan, Kalian dikasih kesempatan di Komal Islam malah ngatur Komal Islam, kan nggak tahu diri kali kan? Udahlah dikasih kami kesempatan untuk bertanya, dapat ilmu. Sok pula ngatur Komal kami. Kalian kalau mau ngatur atur Komal Kristen sana. Ini rumah Nggak ada apa? urusan Rumah kalian. apa Kalian tuh ini? bukan siapa-siapa. Kenapa Oten itu Coba. kesurupan Tuhan pasti Coba ngomongnya yang itu saya sembarangan. kasih. Saya ngomong cepat pun Kenapa pasti emosi, omongannya itu ada substansinya. Saya tidak emosi. Saya hanya sedih melihat Emosi. Oten-Oten mentang-mentang ajaran agamanya dari penjajah tiba-tiba masuk ke kami mau menjajah. Nggak diizinkan bicara udah Kenapa bicara. kayak gini? Inilah keadaan kalian. Kenapa kalian belum dikasih kesempatan bicara? Tapi kalian banyak bicara. Kenapa? Bisa nggak kalian itu kesurupan Tuhan? Apa Tuhan kalian itu adalah setan? Ini rumah gajah. Bisa nggak kalian itu dikasih kesempatan bicara yang baik? Ngapain ketawa-ketawa dalam kitab Amsal? Berperkara dengan orang bodoh dia banyak ketawa. Itu dalilnya dalam kitabmu, bro. Senyum itu ibadah loh, ketawa itu ibadah. Di dalam kitabmu mana ada senyum itu ibadah? Mana Tuhanmu pernah ketawa nggak? Yesus nggak pernah ketawa, Dek. Di dalam kitabmu Yesus tuh kerjanya marah-marah mulu. Coba tunggu. Kau bilang senyum ibadah, itu ajaran apa? Ajaran Islam atau ajaran Kristen? Ajaran kami, udah. Mana dalilnya kalau senyum adalah ibadah? Tunjukkan Tuhanmu pernah ketawa. Ayo. Dalil. Itu dari perkataan. Oh, nggak perlu dalil sekarang jadi Nggak perlu Kristen. dalil. Karena Oh, kakaknya jadi dari tadi ngakunya bukan Kristen dalil. tapi dalilnya dalil Islam. Sejak kapan Yesus mau pernah ngajarkan kau tertawa itu ibadah? Tuhan aja nggak pernah ketawa dalam Bible? Oh, kakak. Iya. Tunjukkan Ibadah- sama aku Yesus tahu pernah itu ketawa ibadah. dalam Bible. Oh. Tunjukkan sama aku Yesus pernah ketawa dalam Bible. Yang ada Iya. dia marah-marah. Pohon ara dia kutuk jadi kering. Orang lagi jualan Aku dia mau bongkar-bongkar. Yang ada Aku mau Yesus tanya penuh doang. kemarahan seperti aku ini karena marah dengan orang-orang stupid yang banyak bicara tapi dikasih kesempatan ngomong malah kemana-mana. Mau bertanya atau mau Kasian menjelaskan? Mau Aku mau mau tanya tanya. atau menjelaskan? Ya udah tanya aja. Ini room Tadi Islam kek. kan? Ini room Islam. Aku mau Oh, tanya iya, boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh. Hostnya kok gitu banget ya? Dengar ya? Gua kan gaul orangnya, emang gua asik orangnya. Boleh, kan gitu. Terus kenapa emang? Lu kenapa sih ngatur orang gaya orang? Kenapa sih? Kalau emang gua gayanya asik, kenapa lu yang panas? Aneh lu cewek. Kok ngatur-ngatur gua harus ngomong sesuai dengan yang lu mau? Gua kayak gini emang gua asik. Emang gua asik orangnya. Kenapa sih? Aku mau tanya dulu nih Rifa yang Apa? cantik. Apa? Udah diam dulu Ignas. Lu kayak cewek Ignas nih, kawan lu cewek lagi ngomong. Tunggu, gua lagi dibatasin lagi. Di Anda. agama Islam, Satu-satu lah. makan babi itu haram nggak? Di agama Islam makan babi itu haram nggak? Coba Bang Naga moderator kan? Ya ini sih Ingul udah kudaku ini di Batam hujan. Di Batam lagi hujan ini masih Satu-satu ngobrol aja dia. naikin. Udah lanjut nih. Turun Kalau dulu. sekali lagi dibuka aku Pening buat kepala kita. aku buat Nggak ya. berani ngejawab, nggak berani Betul, ngejawab. nggak berani ngejawab. Oten Udah lah. kawan-kawannya juga berisik. Nah, Lanjut, apa lanjut, pertanyaanmu lanjut. apa? Pertanyaanmu apa, Nah. cewek? Makan babi itu haram nggak di agama Islam? Haram. Terus? Beneran haram. Ya haram lah. Terus? Dengar ini ya, dengar, lihat. Dengar, Perhatikan lihat dengan apa? jelas Perhatikan ajaran apa? kalian ini. Apa
apa ini? Agak lain orang ini. Halal. Yang mau ditanya apa, Kak? Ada yang motong video. Dengar ya. Kami nggak percaya video karena itu potongan. Kalian tukang tibus. Kamu nanya aja apa yang mau kamu tanya. Apa nih, Cek? Haram. Tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Jangan Ada yang dipotong motong video ini. Dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya bilang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan, tidak ada makanan. Terus? Hanya cuma mati Apa? dan makan babi. Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya apa? Udah lihat. Kenapa sih? Udah. Makan Udah, babi terus? haram. Makan babi Iya. haram. Terus? Tapi makan babi bisa halal. Betul. Nah, kalau masuk ke hutan dengan kepepet terpaksa makan babi dong. Iya, betul. Terus lucunya apa? Lucunya berarti makan babi itu bukan haram tetapi halal karena lu masuk ke hutan tidak ada makanan lain terpaksa lu makan babi. Udah ya. Iya, betul. Udah. Host Terus? yang nggak berfaedah. Wah. Jangankan babi, Kak. Kakak pun kalau ada di hutan ku makan, Kak. Nggak apa-apa. Daripada aku mati, kakak aku makan. Terus apa itu Kalau kayak gitu? Tapi gini juga Uni Rifa, kalau di hutan ada dia sama babi, aku lebih milih makan babi daripada makan dia. Iya, sama lah, Bang. Aku ya, Bang, ya, misalkannya ada di hutan, ada babi tenggelam, ada dia, mending aku tolongin babi, Bang, bisa aku makan. Itu apa gitu? Hahaha-nya apa? Apa gitu, lucunya apa? Hah? Lucunya apa gitu loh? Oten tuh absurd banget tuh nggak sih? Yang lucu tuh apa gitu? Makan babi haram, iya. Terus kalau ke hutan jadi nggak haram, emang iya. Terus maksudnya apa? Bentukku tolong lah, Bang, kenapa Oten gitu? Karena mungkin dia bandingin dengan makan daging tuan. Oh iya, bisa jadi. Orang dia kanibal. Ada Karina Kristen, Cika Kristen. Nah, dengan yang mana Uni? Aku tuh satu-satu naikin biar nggak rugi. Oh, Mereka tuh kan satu ngomong aja. si Ignas ini aja dulu, kan ada Ignas. Oke. Bentar, Uni kena pelanggaran itu. Nggak apa-apa. Siapa tadi itu? Tunggu loh, inilah teman-teman ya, diminta tolong tap-tap layar aja susah kali nih. Kasihan Uni Rifa, udah berapa akun loh ini? Udah berapa akun? Saya Kristen, host. Ya, Kristen saya. Karina. Ya, Karina. Ya, Mana? saya mau bilang Uni, gini loh, dalam hal berdiskusi, tolonglah agak slow gitu, jangan nyerocos terus. Jadi, Itu karakter, Kak. rasa muslim Karakter orang. sendiri pun stres mendengarnya, stres gitu. Ini karakter orang Pusing. kan beda-beda. Uni itu sebenarnya gini, Kak. Dia tergantung lawan diskusinya. Kalau lawan diskusinya juga bisa santai, memang tujuannya untuk belajar. Mungkin beliau juga ngomongnya santai. Oh, Ya agak slow lah, gini loh. Uni Rifa jangan dibesarkan lagi lah, ditombak terus, nggak usah dibesar lagi, kena terus. Untuk Karina gini, kalau Uni Rifa kalau dibawa santai, beliau akan santai, menjawab paling santai. Biar aku yang jawab, Bang, biar aku yang jawab, Bang. Bang, biar aku yang jawab, Bang, pusing aku, serius. Coba besarkan aku dulu. Biar aku yang jawab, aku yang handle. Besarkan aku dulu. Dengar baik-baik ya, bagi kalian yang naik ke Komal dimanapun aku berada, aku tuh punya otoritas. Di setiap Komal yang aku datangin tuh aku minta otoritas. Aku yang atur ya. Kalian kalau mau diskusi sama aku diskusi, kalau enggak. Dan jangan atur bagaimana aku cara diskusinya, itu enggak ada hak kalian, baik kalian Kristen ataupun Islam. Termasuk kalian, paling penting kalian Kristen nih, enggak ada ngatur-ngatur aku diskusi mau kayak mana. Nah, yang kedua, kalian kalau seandainya awam mending bertanya aja. Kalau berilmu silakan buka camp, jelaskan agama kalian. Oke, kami berhak nurunkan kalian kalau kalian tuh berisik, bikin sakit kuping. Gitu ya. Nah, jangan kalian yang atur aku mau sambil kayang kek, mau sambil jungkir balik kek, itu hak aku. Ya, itu hak aku. Kalian gak suka, turun. Suka, lanjut. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Nah, jadi jangan atur orang lain, atur diri kalian. Nah, terus apa lagi yang mau aku sampaikan? Ini yang mau ku sampaikan. Kalian lihat kan tadi perempuan tadi yang sok baik di depan, bagaimana dia sok baik di depan kita, merasa bahwa dia itu lah ini Islam ini. Sedikit saja kita tunjukkan pepet, dia menunjukkan the real sifat aslinya.
Sebenarnya dia pengen menghujat agama kita, bukan ingin tahu tentang agama kita dengan baik dan benar, tidak. Ingin menghujat agama kita. Cuman karena Unirifa ini hidungnya terlalu tajam, terbiasa menghadapi serigala berbulu domba. Saya sudah tahu duluan, orang-orang seperti itu nggak ada. Mereka itu bukan orang yang saya baik, saya lemah lembut, nggak ada. Orang kalau baik itu kan kelihatan baik gitu loh. Nggak ada ceritanya kita tuh pencitraan diri kita, lalu kita kemudian aku nih lo lemah lembut kalau ngomong, nggak bro, nggak. Akan terlihat kok siapa kita. Itu buktinya tadi cewek tadi. Makanya aku bilang, kita bukan orang yang gampang dibotol-botoli. Kita nggak gampang percaya dengan kalian. Karena kalian rata-ratanya umat pendusta. Karena kalian tidak masalah berdusta dalam segala hal. Makanya kami di sini, kami yang atur Komal ini, bukan kalian yang atur. Oke. Nah, Bu Karyana, kalau Bu Karyana mau diskusi sama saya, silakan. Kami angkat ke atas open cam kalau ibu ikut menjelaskan. Tapi kalau ibu tidak membuka camnya, ibu hanya bertanya saja. Ya, yang tidak mampu open cam di sini bertanya saja. Open cam pun belum tentu saya kasih kesempatan bicara. Contoh si Joshua ini harus lihat kredibilitasnya, harus capable. Ya, seperti itu. Kalau nggak mau ikut aturan, nggak usah paksakan diri untuk naik ke sini, bro. Ini bukan Komal yang bisa kalian jajah. Ya, seperti itu. Kami yang ngatur Komal ini, bukan kalian. Silakan lanjutkan yang Bu Karyana. Kalau Bu Karyana mau, silakan open cam. Menjawab nih. Kebetulan saya di jalan, nggak untuk open cam nggak memungkinkan. Oke. Nanti ada saatnya on cam. Kita belum kelar. Nih, tolonglah kalau ini kasih kesempatan yang lain bicara. Ya. Siapa yang kasih kesempatan bicara? Bahasa tubuhmu juga kelihatan gelisah gitu. Terserah Bu, mau kelihatan gelisah, mau kayak mau jujur balik itu enggak, itu jangan diatur. Enggak dong, suka slow, saya maunya gini-gini. Kenapa? Cerminkanlah dirimu sebagai muslim. Emang saya sebagai muslimah yang aktif, kenapa emang? Emang masalah? Ada dosanya gini? Enggak dosa kan? Ada psikologinya loh. Bu, belajar psikologi coba Ibu jelaskan ke saya. Jangan merasa legalis, merasa sempurna. Saya tanya, arti psikologi apa artinya, Bu? Arti psikologi coba jelaskan ke saya. Ya kamu masih kuliah kan? Belum S1 kan? Aduh, ya ampun, kadang-kadang bingung ya sama orang-orang. Dia mau ngejelasin kita, tapi kita minta penjelasan, dia nggak jelasin gitu. Bu, minimal kalau Ibu memang mempelajari masih psikologi, kuliah 1 udah ngomong S2, udah ngomong S3. Secara psikologi Ibu kayaknya terganggu di sama saya nih. Wah, Ibu kayaknya dengan bahasa tubuh saya terganggu nih. Udah bun. Aku mau turun. Waduh, langsung rungkat Bu Karyana. Kita udah 2 kali nggak sanggup ngelihat aku yang aktif ini ternyata. Ya elah. Yang wajahnya padahal secara kualitas S1 tapi kelihatan ke S2 ya Bu. Ini ada faktor ini. Wah, Ibu bicara, Bu, faktor artinya apa Bu? Definisi of faktor artinya apa Bu? Coba jelasin, aku nggak ngerti. Ya faktor. Banyak faktor. Ya, arti faktor apa? Ya bisa aja dirimu ada sesuatu. No. Pengaruh faktor dalam ranah psikologi definisinya apa? Ya, arti faktor dalam definisi. Arti faktor dalam definisi faktor dalam ilmu psikologi apa, Bu? Ya kamu ada sesuatu. No. Definisinya, Bu. Wah, Ibu ini kayaknya kena mental ini. Gini aja, Bun, aku mau turun. Istirahat, Bu. Mental Ibu kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Aduh, Ibu. Kamu sombong. Bu, sombong dalam Islam itu merendahkan orang lain. Yang sombong itu dari tadi Ibu merendahkan saya. Ibu nyerang sama saya. Ada faktor dan indikator bahwa Ibu sirik sama saya nih. Indikatornya apa? Ibu nyerang pribadi saya. Ada indikasi yang disebut dengan indikator bahwa Ibu cemburu sama saya karena saya dekat sama papi gembala ya. Oh my God. Ternyata Ibu nyari saya ke sini karena saya dekat banget sama papi gembala. Bang Palopo bikin Ibu Karyana tersakiti. Berkelar dengan papi. Ternyata Ibu Karyana tuh cemburu sama Bunda Gembala karena bergelar Bunda Gembala. Deket loh. Kenapa Ibu nyerang pribadi saya dari tadi? Silakan Pak Iqbal. Ya, kalau Anda tidak silakan turun Pak. Saya lagi menjawab Ibu yang tidak berkelas ini ya. Ya, turun. Jadi ternyata secara indikasi Ibu Karyana ini terganggu dengan saya yang sangat aktif sekali ini, ya. Karena ternyata Bu Karyana cemburu sama papi gembala, guys. Salah, Bunda. Salah. Si paling S2. Gini. Oke, biar kita clearkan sama papi gembala ya. Boleh. Di Komal Papi Gembala, di Komal Inspirasi nanti malam jam 9 nanti malam aku on cam dengan Ibu. Langsung main ke. Wah, kayaknya bakalan rebutan Papi Gembala nih, guys. Siapakah yang dipilih Papi Gembala ini? Apa? Mau nggak? Mau.
Tapi Ya, kan jam ini Bu, 9 ya. aku Bu maaf ya Bu, aku udah ada ayang, jadi aku nggak Papi Gembala tuh abang aku, jadi ibu Ayang salah keberapa paham. itu? Ayang keberapa? Salah, gini Bu, ibu tuh salah paham. Aku tuh memang sama Papi Gembala deket, tapi nggak ada hubungan personal Bu. Ibu jangan marah. Aduh, Iya, mati. Bu, ibu jangan gini Bu, ibu jangan khawatir. Aku nggak akan merebut Papi Gembala dari hati ibu, karena aku tuh udah ada ayang Beb. Salah ibu, Nah, terus salah. kenapa ibu marah-marah sama saya secara pribadi? Kita belum kenal kok. Mana ada saya marah-marah? Lah itu ibu bilang, Maksudku- ini Pak ada faktor. Ditanya faktor nggak ngerti. Aku nggak ngerti ibu ngomong apa. Dirimu dari tadi marah-marah terus. Saya tidak marah, saya tegas. Kalau marah-marah udah habis lah rungkat kemarin. Saya kan Gimana tegas. tegas? orangnya. Ya tegas dong sama orang yang banyak bicara sok-sok baik depan saya. Oke Taunya lah. kayak ular beludak. Kita sepakati ya, jam 9 nanti malam ya. Iya nanti kita selesaikan sama Papi Gembala. Kalau aku tuh nggak ada hubungan Baik. apa-apa sama Papi Gembala. Nggak ada pribadi ya? Nggak ada. Iya Kita iya mencari udah lah kebenaran. Bu, aku jujur Bu, aku tuh sama Papi Gembala tuh hubungannya tuh sebagai adik dan kakak. Serius. Udah nggak ada hubungannya, aku keluar lah kalau gitu. Iya, Nggak ada iya hubungannya, udah. Oke? Ya udah emang Jujur, aku nggak ada nggak ada. hubungan. Iya jujur aku juga nggak ada hubungan. Duh, maaf ya Bu Karin. Ih Papi Gembala, Bang Polopo jangan gitulah. Ini gara Bang Polopo menginikan hati janda-janda Kristus nih jadi kayak gini. Nggak ada. Dadah Bu Karyana, semoga Oke, bye. hatinya terbuka Bye. ya bersama Papi Gembala Nanti yang ya, ganteng tunggu ya. Oke. Siap. Sama Bang Oding nggak suka? Abang Oding udah punya istri. Papi Gembala nih jahat banget di Bu Karyana, dibikin cemburu loh. Kita tuh deket Papi Gembala tapi kita nggak ada hubungan apa-apa. Pantesan Bu Karyana nyerang pribadi aku dari tadi. Ternyata dia cemburu. Astagfirullah. Janda-janda Kristus emang ngejar-ngejar Papi Gembala. Bang Teguh jangan buka-buka cam ya, nanti bahaya. Bang Teguh udah nyampe mana? Udah sampai nih, Umi. Baru sampai. Udah sampai. Tapi masih di jalan. Udah Gimana tuh Bang? Masa aku bikin cemburu Ibu Karyana Bang? Gimana menurut Abang tuh? Berarti ini Abisnya Bang Palopo sama aku deket. Sekarang kan jadi partner diskusi tuh. Marah lah Bu Karyana. Muhammad apa? Kamu bangunlah, jangan sambil tidur, nanya sama Uni, ada adab lah sedikit kau si Otang. Kau sambil tidur pula, mana lah? Gini, Nabi Muhammad maunya itu apa? Minum racun? Enggak racun dia. apa yang kau bilang? Kau ngomong apa sih? Astaga. Nabi Muhammad enggak Ada racun. apa masalah? Apa masalahmu, Dek? Bang Teguh ngerti bahasa Arab tuh. Saya kan ngomong sama Bang Teguh. Gak ngerti aku bahasa roh. Apa masalah hidupmu, Dek? Ngomong dulu, Dek. Enggak ada masalah aku. Kau kejar pinjol apa? Enggak ada masalah aku. Ah, kenapa? Bang aku keluar dulu. Iya, Yoni. Apa masalahmu? Apa masalah? Enggak ada masalah aku. Jadi apa yang mau kau bilang tadi? Coba ngomongnya yang pelan, yang santai. Ya. Nabi Muhammad itu kan apa tuh kan kena racun kan? Siapa bilang? Siapa yang bilang Nabi Muhammad kena racun? Siapa yang bilang? Ada. Ya, siapa? Ya, siapa yang bilang? Bang adopsi lah Bang. Ya siapa yang bilang, Dek? Nabi Muhammad kena racun, Dek? Dari apa? Dari Dari buka mana? YouTube. Dari YouTube. Buka YouTube itu Muhammad Nabi Muhammad kena racun. Ya siapa? Siapa di YouTube tuh banyak, Dek. Siapa yang di YouTube? Betul itu kan Nabi Muhammad itu kena racun kan? Ya siapa yang ngomong? Kau tahu dari mana? Betulan kan? Betulan kan? Iya, siapa yang ngomong siapa? Kau tahu dari mana? Terus siapa yang ngomong? Coba. Nantilah aku buka, nanti buka. Oh iya, Pak. Ya udah nantilah. Nah, coba kau tanya yang lain. Yang kau tahu aja, yang nggak tahu masa kau tanyakan. Tengku, yang dia tanya kena racun yang dikasih bunga karang. Oh, Habis itu habis Yesus. diminum lewat itu yang ditanya. Dijawab Oh, lah. itu. Pas dia Itu minta Yesus. air dikasih racun bunga karang itu lewatlah, sudahlah katanya. Yang lewat langsung. Coba Iya, dijawab. itu ya.
Itu Yesus yang mati diracun. Yesus itu bukan mati disalib sebenarnya. Dia mati karena minum anggur asam. Nabi Muhammad nggak Nabi. Kayaknya mau berapa? Tuh, dan Muhammad nggak ada. Kau aja aku tanya, kau tahu dari mana? Aku nggak bisa kau jawab. Kalau aku tahu dari mana. Ini aku minta ya turun. Oke, Horas. Ya, Nabi Muhammad. Horas. Horas, Pak. Habis berat makan gabah. Bilang. Lucu, sungguh oten-oten yang ada. Ini aku apa ini? Aku naikkan orang Narintik. Oh, udah aku naik si Yulia. Si Narintik pun udah aku naikkan. Apa itu? Si Heni. Nah, nih. Si Heni Narintik. Ini siapa? Oten. Oten. Nartik. Kenapa kau bilang aku nartik? Ah, kau dari komentar-komentar kau kan yang Narintiknya kau. Apa itu bilang kau? Aduh. Kok tahu kau ngerti aku? Apa itu nari? Tahu ya, kerja kau mau hujat aja kerjanya kau. Makanya jangan menghujat kau, biar gak dihujat kau. Bertobatlah Kami baca di dalam Bible. Di Biblemu, hapuslah Biblemu. Hapus. Loh, Ah. itu yang dibilang si John itu betul itu. Ada datanya juga di Al-Quran. Di mana data Al-Quran? Tunjukkan. Berapa Tunjukkan. data? Santai Bang Naga. Apa yang ada? Data apa yang ada, Kak? Itu Muhammad itu racun. Ada itu. Di mana? Sejarahnya ada kok. Ya di mana? Bos bohong. Itu coba lihat, tunjukin lah. Yang bohong ini kalian loh. Kalian ngomong nggak ada data gimana? Racun itu kayak Mirna itu langsung saat itu juga Yesus. Racun cyanida. Iya. Yesus dikasih karang ya. Itu langsung itu nggak sampai 5 menit. Lewat ya. Iya, maksudnya kan kalau Yesus disalib mati kan naik ke Salib surga. mati. Itu orang pertunjukan itu setiap Natal ada orang-orang disalib nggak itu untuk jadi parodi. Eda ini, orang tuh nak ngerti tuh Eda. Orang tuh kepas. Enggak, Kak. Yesus ini bukan mati disalib. Matinya itu karena minum anggur asam. Iya. Tapi kan kalau Muhammad kan meninggal dia jadi mayat. Tapi kalau Muhammad kan kalau Yesus kan naik dia ke atas surga. Naik nggak pulang-pulang. Tak apa faedahnya naik? Apa faedahnya naik coba? Ya umatnya tetap berantem. Manusia tetap gini-gini aja. Mana Yesus naik itu? Ah, dikibus. Loh, kalau naik ke surga dia kan pengikutnya juga kan naik surga sesuai dengan kabur itu. Mana ada mamanya aja nggak dibawanya ke surga, Kak? Iya. Lagi kalian. Mamanya nggak dibawa, kalian pula yang minta. Jangan kan mamanya, opungnya pun naik. Mana? Ada ya. Opungnya di mana ini? Ya adalah. Lucu. Ten. Mamanya itu dibawa dulu harusnya. Ini mamanya dibiarkan. Bahkan dibilang apa? Siapa yang cabut nyawa Bunda Maria? Saya tahu. Iya, kalau Muhammad kan nggak masuk surga, gimana kalian mempertuankan itu? Astagfirullah, kami mempertuankan Nabi Muhammad. Mempertuankan Nabi Muhammad. Kenapa kau bilang nggak mempertuankan orang semua aturan dia kalian ikuti kok? Berarti kalian mempertuankan dia. Berarti kalian mempertuankan Paulus. Yesus. Kan Paulus. Ya Paulus juga lah berarti. Oh, Paulus pula. Ya Yesus lah. Mengikuti aturan Paulus. Semua Kristen itu mempertuankan Yesus, tidak ada Paulus. Nah, berarti yang semua orang Islam mempertuhankan Allah, bukan Nabi Muhammad. Namanya aja udah Nabi Muhammad. Kau aja Allahmu kau nggak kenal kau Allahmu siapa? Ya, kenal lah, yang pencipta langit dan bumi itu Allahku. Ada kok orang Islam bilang oh Muhammad itu adalah gambaran Allah. Itu benar itu pernyataan mereka. Ada. Tanya dia, jangan tanya aku. Mana ayatnya? Ini mana Jadi ayatnya? kutanya, Juli jadi satu-satu kutanya. ngomongnya lah, biar enak. Udah aku mute kau buka-buka terus biar Bukan ada ayatnya. Itu kan punya sejarah Nabi Muhammad itu. Tapi saya tidak mau menghina Muhammad sih, berdosa saya. Karena gini, kalau Nabi Muhammad itu kalau saya acungkan jempol ya, karena Nabi Muhammad itu juga mengakui Yesus. Ada itu di surat Al-Maid apa ya? Ada tuh ku baca. Karena ya Muhammad mengatakan Isa adalah napas hidupku.
Pernah dia bilang. Anda kau ngarang-ngarang aja. Ngarang-ngarang, nanti ku inbox kau, ku kasih Kalau apa? saya inbox, kau tunjukkan aja hari ini, ku tunjukkan kalau memang ada nih, kalau lompat. Carilah, aku aja. Lah, aku juga bisa bilang gini, bahwa Yesus mengikut Nabi Muhammad ada di dalam Bible. Al-Quran tuh fakta semua itu, kalian aja tutup-tutupi. Satu lagi Teku yang membuat aku percaya. Henny, itu edikan Kristen dari mana Nabi Isa itu? Coba tunjukkan di mana datanya. Jangan edikan Kristen kau bawa ke sini. Mana? Di mana? Saya ikuti kau ya. Nanti saya kirim ke kau. Saya ikuti kau ya. Saya tamat, saya kirim ke inbox kau. Iya, boleh. Ya, ada tuh dibilang Muhammad. Makanya saya sebenarnya berdosa saya kalau menghina Muhammad, karena Muhammad juga mengakui Yesus adalah napas hidupku. Bukan karena Muhammad, bukan karena itu. Kalau ada menghina orang itu dosa. Kalau ada transfer kakak satu Ya kita Yulia jangan menghina Muhammad, nggak boleh. Pokoknya semua manusia kita nggak boleh menghina gitu. Iya. Terus Pernah gini juga, udah Yulia, pernah dia bilang gini, pernah Muhammad bilang gini, semua patung-patung dalam Ka'bah ini boleh dihancurkan kecuali Yesus sama Bunda Maria tidak bisa dihancurkan. Kalian ini nggak usah mendongeng di sini, weh. Aduh, rusak. Nggak ada yang Makanya ini sudah Nggak usah kalian mendongeng di sini. Hadapan berhadapan kau nanti. Gak usah kalian mendongeng. Komal Eda ini. Komal ini bukan komal dongeng. Nah, kalian karena pengikut Kalian yang berdongeng dalam segala hal. Yang nggak ada pun kalian ada-adakan, itu yang aneh. nggak percaya si Teku ini. Henny, edikan Kristen semua itu macam-macam kami mau percaya dari mana? Di dalam Ka'bah itu ada itu, mana ada? Yang tidak aja. Baca Teguh. Kenapa saya sangat mempercayai Yesus? Karena di Al-Qur'anmu juga 90% yang dibicarakan adalah Isa Al-Masih. Nggak ada. Tidak ada nama Muhammad. Nah, Nggak ada Muhammad Yesus di dua kali Al-Quran, disebut. Kak. Iya. Ada di Yesus di Al-Quran. Masa pokok nyari-nyari di Al-Quran, nggak ada Yesus di Al-Quran. Betul itu betul. Kalau mau tahu bukti, lihatlah sayangku, cintaku. Lihatlah. Kakak nanya aja udah, weh, nggak usah berdongeng. Nanya aja udah, nanya. Ayo, apa yang ditanya? Apa yang mendongeng itu? Saya mau bertanya, kenapa di Al-Quran kalian itu, kenapa Nabi Isa yang dibicarakan terus? Nabi Isa Al-Masih. Nabi Ibrahim Itu yang ada membuat saya bertanya. Nabi Musa ada, Nabi Nuh ada. Bilang Eda, bukan kenapa Nabi di Alkitab Isa aja. kami nggak ada Nabi Muhammad? Gitu Tidak dah. ada. Nggak ada. Di Al-Quran mereka ada Isa. Ya, maka di Nabi Isa kok ada sama kalian? Kan Nabi Isa bukan Yesus, kalian. Kak. Kenapa kalian sama? Isa Al-Masiyah itu adalah Yesus. Mana ada Cuma Yesus? orang Islam itu berpikir. Sekarang saya tanya dulu. Yesus Kalian bilang dengar dulu, woi. Yesus yang mati di salib tidak? Gitu. Yesus yang mati di salib tidak? Ya. Wah. Nah, Nabi Isa nggak mati di salib, berarti beda lah. Gimana sih? Makanya saya bilang kalian mempelintir. Jadi Kok jangan Nabi melintir? Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa itu diselamatkan Allah. Yesus yang digantikan, yang mati terkutuk di kayu salib. Mana dalilnya? Galatia 3:13. Yesus mati terkutuk di kayu salib. Banyak kali cerita. Galatia 3:13. Yesus mati terkutuk di kayu salib. Apa di Alkitab kami? Di Al-Quran nggak ada Yesus, ngapain? Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Isa, Nabi yang mulia, Isa diangkat yang di sisi Al-Quran itu Allah. Yesus itu. Cuma kalian pelintir-pelintir. Ya benar. Di pelintir itu sebenarnya Tidak ada orang Jadi Islam kita- yang kita mengimani harus- bahwa Nabi Isa mati di salib. Nggak ada. saya mau bicara sama si Yuli. Yang diselamatkan itu Nabi Isa, yang disalib Yesus. Ya kenapa enggak Muhammad aja di Al-Quran ya? Apa? Kenapa enggak Muhammad Nggak aja? nyambung ini. Cobalah Kenapa enggak Bang diutamakan Naga. aja si Muhammad? Apa? Kenapa enggak diutamakan aja si Muhammad aja terus yang dibicarakan? Ya, kenapa Kenapa yang Yesus? bicarakan Nabi Muhammad di mana? Di Al-Quran loh. Al-Quran itu firman Allah. Makanya Yang itu disampaikan kepada Allah Nabi itu Muhammad. memfirmankan Mana mungkin hanya Nabi Isa Muhammad Al-Masih. menceritakan tentang dirinya lagi di dalam Quran? Kalian nih Nah, bohong atau gimana sih? Itu yang membuat tetangga aku pindah agama Bang Teku.
Itu Iya. yang bertanya-tanya. Makanya Karena kalian gini jawab Kak, lah dulu. kenapa kakak tetangga kakak itu pindah agama? Ya karena kata dia, Dengar di dulu, Al-Quran kami itu hanya dibicarakan Bang Naga, coba Isa. dulu Bang Naga. Kalau tidak tenang-tenang ya orang ngomong. Kenapa tetangga kakak pindah agama dan kenapa kakak pun masih di Kristen? Karena Islam itu untuk orang-orang yang berpikir. Maka ketika mereka menggunakan akal pikiran yang menggunakan otaknya, maka dia menerima Islam. Nah, ada juga orang Muslim yang murtad, ada. Itulah orang-orang yang tidak mau berpikir. Maka banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dikatakan begini. Tidakkah engkau berpikir? Sekarang pertanyaannya, bro, sekarang pertanyaannya ya, untuk mempertahankan habitat Ya. kalian, agama kalian itu, bahaslah Al-Quran kalian itu. Saya dari tadi suruh bahas Al-Quran, Kak. Saya dari tadi itu mau kakak itu bertanya saja, nggak usah menjelaskan. Karena penjelasan kakak itu nggak masuk akal. Ngapain kami bertanya sama kalian? Ya, tapi mau bahas Al-Quran. Gini loh Kak, Kristen Coba ini tanya sama si Rifa dulu, si Rifa. jangankan masuk surga, masuk akhirat Rifa, aja. kenapa di Al-Quran kalian itu Aca udah jawab. 90% hanya menceritakan Isa Al-Masih, bukan Muhammad? Coba kau jawab dulu. Siapa salah satu scholar yang mengatakan 90% itu Al-Quran menceritakan Isa? Untuk membuktikan kamu baca semua Al-Quran kau. Loh, yang nuduh kan kau. Kok aku pula yang membuktikan tuduhan kau agak lain kau tengok. Itu Kau yang nuduh. Nggak usah ketawa kau. Ya udah, siapa skolarnya yang telah meneliti ternyata di Al-Quran itu 90% bicara tentang Isa Saya Al-Masih? yang meneliti Kau tahu nggak? dan Oh, dasar kau ular bludak. Paling banyak nama disebut Nabi itu Musa, bukan Isa. Kau pun ada aja. Nampak kali kau tipu-tipu. Isa, Kau kira aku Musa, gampang kau Isa, tipu-tipui. Musa, Lebih itu banyak jadi namanya Musa, bukan nama Isa. Kau pun aneh-aneh aja. Udah Kenapa nggak Muhammad? atau main. Kenapa nggak Muhammad? 90%. Pengen kali kau menuhankan Nabi Isa. Loh, Ada aja kau Kenapa nggak Muhammad, Rifa? Nabi Muhammad itu adalah yang membawa Al-Quran itu, bukan biografinya tentang Nabi Muhammad. Kalau kau normal bisa lah kau kalau ngomong tuh kayak Harusnya manusia, bisa Rifa, nggak? Muhammad itu yang Aku diceritakan. hubungannya kau sendiri, kau yang tanya kau jawab sendiri. Kan emosi dia kan. Nggak tahu. Kenapa itu kau ngadapin kau kayak lemah lembut? Ngadapin pesundal gereja kayak kalian memang harus pakai emosi. Soalnya Tuhan Kau kalian jawab pakai emosi kok. Kenapa Tuhan 90% kalian aja. ada Muhammad Pantas diceritakan? memang mereka di Kristen guys. Wajar mereka di Kristen. Kelakuannya kayak pesundal. Kita ngomong dia ngomong. Pesundal itu apa, Dia Rifa? kita jawab. Pesundal itu apa, Rifa? Di dalam kitab kau, pesundal itu lebih dulu masuk dalam surga. Artinya kau beruntung jadi pesundal. Jadi menurut kala dulu Rifa. Iya, kau pun nggak tahu diri. Kawan kau lagi ngomong loh, kau potong-potong kawan kau ngomong. Kau pun nggak menghormati kawan kau loh. Kau kurang ajar. Kau yang kurang ajar, muka kau aja kayak kurang ajar gitu. Muka kau aja kurang, muka kau aja kurang ajar. Tengok muka kau yang kebesarkan ya. Muka kau aja kurang ajar, tengok. Kau Aku nggak kurang ajar ke muka kau tuh. Kau tengok muka kau itu. Muka kau aja nggak layak. Muka kau kurang ajar. Apa yang tuh gitu tuh muka tuh? Muka kau aja kurang ajar. Ku bilang sama kau Rifa, kenapa? Udah kau ngomong bagus-bagus. Kau kan perempuan nih, perempuan gereja nih. Kau tunjukkanlah kalau kalian tuh bukan pesundal. Ayo gimana? Kalau aku fighter aku nggak ada ceritanya sama pesundal gereja sok-sok baik, nggak ada. Kenapa kau? Oh, melawan kalian para bidat, para penyembah manusia lah. Lawanin kalian argumennya. Tahap apa ya kalian omongkan? 90% Nabi Isa di Al-Quran kata kau. Tahap apa ya kata kau ini? Kuludai kau nanti. Rifa, menyakitkan sama kau nanti kalau kau baca semua. Orang kau nggak ngerti Jadi kau kena apa lagi itu pelanggaran dia kau dulu aku. Kak, ngomongin nggak begitu. Mana si Rifa ini? Iya, Mbak, kalian ini kerjanya tombak-tombak. Ini teman-teman tolonglah lo Forensia dan tap-tap Aku nggak ayat. mau aku tombak-tombak. Untuk apa? Udah akun kelima lo ini. Makanya diperingati si Rifa tuh kalau bicara itu santai. Kalian suka main report. Aku 50 tahun TikTok kita nggak pernah ditombak. Wah, udah hebat kali kau ya, 50 tahun komen TikTok ya. Belum tahu kau kalau aku keponakannya si Jakmak. Oh, Aku. Emang noten-noten ini pendusta. sejak kapan semua, TikTok dibuat sama Jack Ma? Kalau si Rifa, kalau si Rifa masih anak-anak TikTok ini pula dia. yang dibuat sama Jack Ma. Aduh, emang ada lain orang-orang. jadi. Rifa 50 kali ditombak apa Uni kan? aku gedein lagi ya, nggak usah digedein lagi. Uni jangan digedein lagi teman-teman, kena tombak terus ya. Ada lain, Si Jack Ma. ada ya Jack Ma pula Bukan kau Rifa. Jack Ma pula kita jemput itu. Sejak kapan Jack Ma bikin? Tadi Jul, aku kecilkan, Uni Rifa minta dia dibesarkan, makanya aku takut kena tombak. Rupanya kenyataan kena tombak juga. Uni Ada yang salah aja. sendiri.
Oh Rifa, Nggak apa-apa, kalau aku nggak takut ditombak. Enggak bilang kau Rifa, enak kali lo makan babi, apalagi dipanggang. Babi Ya kau kecap. Tuhanku kan bilang jangan memasukkan barang yang kudus ke dalam kepada B2. Aku kudus, jadi aku nggak bisa karena Tuhan kau aja ngelarang yang kudus itu nggak boleh dekat-dekat sama B2. Kau roh kudus dalam badan kau campur sama B2. Tengok Rifa, dia awak ada makan. Ya kau kalau ada mayat pun kau makan, kan nggak dilarang pun. Mau Rifa, halo. Mau. Ada aja kau. Rifa, aku tanya dulu, kau orang apa Rifa? Orang Minang ya? Orang Aceh aku. Oh Aceh. Tapi kalau ku sarankan Rifa sama kamu, kalau diskusi itu jangan kau nyerocos terus. Itu yang bikin Kesuka aku lah. Bibir aku, bukan bibir kau, aku pinjam. Kesuka aku lah. Mau? orang Aceh kau ya. Bukan orang Padang, orang Sumatera Barat aku. Iya kan? Tahu ya aku kayak dari wajah-wajahmu itu orang Minangnya kau. So tahu kau kak. Manis-manis orang Minang ya kan? Nampak kali dia cara bicaranya. Kalau Ya kali orang Minang sama Batak, ya hampir sama kerasnya. Beda, kerasnya kita beda. Keras kalian keras nggak bunyi. Udah. Tapi jangan salah kau Rifa. Orang Batak itu orang Batak yang dipakai pengacara. Karena banyak taktik kalian licin. Banyak Licin lah taktik. seperti ular. Bukan, karena orang Batak itu banyak cakap. Gini, Banyak taktik. cerdik lah seperti ular, tulus lah Seperti seperti merpati. apanya? Kayak ular kalian. Makanya jadi pengacara Nggak usah kalian. bawa suku kak, nggak usah bawa suku kak. Enggak masalah karena saya memang kebetulan orang Batak, makanya saya bilang. Jangan kau rendah-rendahkan suku Batak di sini kak. Nanti malah orang Batak sama aku. Kalau saya bicaranya apa adanya, saya tidak mau bermanis-manis di depan orang. Memang aku manis, kau yang nggak manis. Enggak lah, lebih manis muka aku daripada kau. Coba buka cam dulu kalau ya. Alas aku. Uni tahu nggak rahasia si Henny? Nggak, Tahu jangan. Nggak usah masalah rahasia dia, biar aja. Apa rahasia aku saya maaf? Kasih tahu dulu. Rupanya dia ngejar-ngejar Bang Faruk loh Uni, sama kayak itu tadi ngejar Bang Faruk apa nih? Memang Lagi banyak olahraga. janda-janda Kristus nih ngejar Iya, Islam. nongkrong di bawah dia. Tak apa-apa lah ini ngomongin, memang ngeri kali. Itu belum seharus sikit aku buka rahasianya, masih banyak lagi. Aku mau sholat dulu nih. Lanjut dulu nih. Setama yang ngomong ini. Kak, asli aku tanya nih. Aku tanya, aku jujur jawab dulu ya. Ya jujur aku. Jadi kau kan Kristen. Kita jujur, kita nggak pakai agama ya. Kita teman, kita CS nih. CS kita ya. Kawan kita. Iya. Ya, kau tahu? Misalnya kau kan nikah sama Oten, ditampar lo aku bolak-balik kan kak. Nggak dinafkahi kau selama setahun. Selingkuh pula dia. Boleh nggak kau minta cerai sama dia kak? Bisa? Boleh. Bisa. Oh, boleh bicara di Kristen. Ya. Kalau ada Kristen mengatakan apa namanya, walaupun sudah ditampar, diselingkuhi, nggak cerai, itu nggak benar. Karena di Alkitab juga ada mengatakan. Benar pendeta itu ya kak. Loh, kecuali kalau salah satu dari pasangan kita sudah selingkuh, itu bisa. Wah hebat betul kakak, ini jujur dia nih. Tapi kalau ketika karena faktor ekonomi atau apa segala macam, itu tidak bisa. Nggak boleh. Jadi kalau kau nggak dinafkahi selama 3 tahun, kau tetap bertahan. Tetap bertahan karena biasanya kalau orang-orang Kristen itu ya, apalagi perempuan-perempuan Batak, dia 90% mandiri. Jadi Oh ya, kalian kalau pengen kalian nggak membiayai perempuan, kalian nikahi orang Batak perempuannya ya, nggak perlu dibiayai mereka hidup sendiri ya. Siapa? Gabus dia Uni bilang masih ini pargabusi dia itu pargabusi. Margabus kok Margabus memang orang Batak kayak gitu kok. Bilang kayak gitu kau pargabus kau. Kalau tidak dibiayai setama apa kau? Setama? Dateng ya kau. Biawak juga itu. Apa kata si ini yang si ini pargabus itu? 90% perempuan Batak mandiri dia bilang. Memang kacau dunia persilatan. Tanya sama suami cari sendiri di Batam ini banyak kotok lontar lanturnya itu. Belum lagi di kampung.
Aku bela. Kan saya bilang mayoritas. Iya, aku bela Kak Enis. Suaminya di kedai tua, istrinya yang kerja. Oras. Memang itulah, maka saya kan bicara tentang perempuan Batak. Kalau orang Batak itu memang sifatnya tidak mau meminta. Jarang kan suami. Bagus lah itu buat kalian yang mau dapat bini dan kalian dapat bini itu nggak perlu kalian nafkahi seumur hidup, kalian nikahi perempuan Batak, kata kakak Eni, betul ya kak? Orang Batak memang seperti itu. Iya iya. Nggak ada, udah bohong nih. Uni. Ya udah, itu percaya aja, aku percaya sama kak Eni nih, walaupun dia berbohong. Nah, tapi Uni Rifa kalau masalah wajah dan apa namanya itu bersolek itu jarang wanita-wanita Batak tuh. Jadi kalau kalian nanti nggak, jadi enak nih laki-laki manapun kalian kalau pengen dapat istri nggak perlu kalian modali skincare, nggak perlu kalian kasih makan. Nah, ini kayak orang Batak ya, kata kakak ini loh. Loh, memang iya. Iya, karena aku suruh gitu kak. Biar banyak laki-laki yang nikah tapi cuman mau kondo aja gitu, nggak perlu bayari gitu kan, enak. Kalau untuk tidur di apa ya orang Jawa lah, karena suka bersolek kan, orang Minang juga suka bersolek dia. Orang Minang kecantikan itu sebagian dari iman. tapi kalau orang Batak itu identik lebih mementingkan untuk masa depan gitu loh. Kenapa kami harus cantik buat suami-suami kami, ya kan? Ya, kenapa kami harus cantik buat suami kami? Karena ketika suami kami memandang wajah kami dan dia bersyukur kepada Allah, itu ibadah bagi kami itu. Bagian dari iman tuh. Kami harus bersyukur di depan suami kami. Kami harus terlihat cantik depan suami kami. Di dalam kamar kami ke barat-baratan, di luar kami ke arab-arapan. Nah, ditutup semua kalau keluar. Tapi kalau di dalam, cantik. Ya iyalah. Kalau di kamar harus berapa? Kalau kalian kan enggak. Kalian enggak ganti celana dalam, cuma apa-apa ya kan? Tapi kenapa orang Minang bolak-balik kawin riba? Kau pikir nggak ada orang Batak bolak-balik kawin? Ada juga orang Batak bolak kawin. Si Gading Martin itu orang Batak, itu laki-laki tuh. Cerai dia sama si Gisel. Ada aja kau kan Batak apa sih? Suku kau si Riba ini. Gading Martin itu orang Jawa itu. Suku. Si Gading Martin. Ya ampun. Gading Martin si Gading Martin bukan orang Batak ya? Orang Batak ya? Tapi dia Kristen. Si Joy yang cerai itu, yang penyanyi itu yang si Joy. Kalau jujur, mukanya orang Batak. Tunggu. Tuh jujur dah. Jujur. Klarifikasi buat Gading Martin. Oh, aku pikir kamu orang Batak, soalnya muka kamu kayak orang Batak. Sorry ya Gading Martin. Gading Martin itu orang Jawa tuh. Kak, kau janganlah bawa suku kali kak. Nggak enak lo kita diskusi bawa suku seolah kayak betul kali gitu loh. Nanti dikira orang kita nih rasis. Apa yang mau kau tanya kak? Mending kau tanya aja. Entah apa-apa kau bukan kayak bagi-bagi warung tua gitu loh, kurasa. Itulah yang tak bisa kau jawab itu tadi. Itu yang membuat saya percaya sama Yesus. Kenapa? Apa yang kau tanya? Dengarlah dulu. Kenapa ya kok bisa di Al-Quran kok bisa diceritakan Isa gitu? Sementara di Alkitab kami mananya ada, kau pun ada aja. Mana ada 90% tentang Isa di situ, lebih banyak Nabi Musa pun, kau pun mengontak kau di sini. Loh, kenapa? Enggak Muhammad. Nabi Muhammad bahkan ada, dengar ya baik-baik ya, Nabi Muhammad itu dia pembawa Al-Quran, dia yang membawa Al-Quran itu, dia yang menceritakan. Makanya kalau ada orang yang ngaku Rasul Tuhan tapi lebih banyak menceritakan tentang dirinya, itu namanya NPD. Itu bukti kalau dia itu tidak sedang memuliakan dirinya, tapi dia memuliakan apa yang Allah sampaikan. Dia memuliakan Nabi Isa, dia memuliakan Nabi Ibrahim, ya itu baru orang benar. Tapi kalau dia bilang dia dari Tuhan tapi dirinya sendiri yang disampaikan, itu namanya NPD kak. Al-Quran itu kan firman Allah, bukan biografi Nabi Muhammad. Bahkan kalau tentang Nabi Muhammad kami dapat di hadis. Ada aja kakak nih loh. Loh, itu Al-Quran itu, isi Al-Quran itu berasal dari mana? Dari ajaran Muhammad atau dari Allah? Al-Quran itu wahyu Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, itu bukan biografi Nabi Muhammad. Ya, tetapi kakak pun bohong. Kakak bilang 90% menceritakan tentang Nabi Isa, itu kebohongan kak. Gak ada kayak gitu. Saya mulai dari halaman gini loh kak, biar kakak ini gak nampak kali nibusnya. Coba kakak tunjukkan satu scholar yang mengatakan bahwa 90% isi Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Isa. Jangan kayak gitu kak. Ini namanya kakak membotol-botoli orang namanya. Nah, itulah dulu. Berarti itulah pendapatmu tentang itu kan. Terus yang bukan kayak gitu. Kalau diskusi itu kakak yang menuduh, kakak yang buktikan lah. Aku pula yang membuktikan tuduhan kakak. Iya. Terus yang kedua, apakah betul Ripa kalau Islam itu masuk surga semua?
Ya kalau beriman dan beramal soleh pasti masuk surga. Dan Maksudnya kalau umatku pasti beriman masuk dan- surga. Beriman Kalau dan- cuma ngaku Islam doang tapi tidak melaksanakan semua perintah Allah, itu namanya dia munafik. Orang munafik itu sama kayak orang kafir, masuk neraka jahanam. Di dalam Islam itu beriman dan beramal soleh, nggak cuma ngaku beriman aja tapi juga harus beramal soleh baru bisa masuk. Itu yang benar. Itu yang benar. Ada Islam mengatakan apapun ceritanya, yang penting beragama Islam masuk surga semua. Kalau orang ngaku Islam tapi dia nyembah Yesus, itu mana ada itu bohong itu. Jadi banyak orang nih yang mengaku Islam. Lihat ya kak, dengar kak, definisi Islam itu adalah orang yang percaya Islam sebagai agama yang benar dan mengikuti, bukan cuma percaya aja kak. Loh, coba dulu saya bilang sama si Ripa, kalau misalnya nih ada orang Islam membunuh, memperkosa atau segala macam lah kejahatan, tapi dia beragama Islam, menurut Ripa itu masuk surga atau enggak? Nah, kalau seandainya dia bertobat sebelum dia wafat dan dosanya diampuni oleh Allah, dia bisa jadi tidak masuk neraka karena dia sudah bertobat. Tapi Kalau kalau nggak dia bertobat? tidak bertobat, jangan dulu lah, jangan. Kakak bertanya, kakak pula yang jawab. Capek lo kayak gitu lo. Ayolah, yang normal lah kak. Sekali oten normal apa? Makanya saya pun di Kristen, saya Iya tuh- kan aku kan menjawab, kakak udah potong. Kakak aja lah sendiri, Ani pun kakak. Kamu jawab. Islam kan, saya Kristen. Tapi kan aku menjawab, kakak potong. Belum aku apa-apa. Belum buka. Baru aku udah kakak duluan yang jawab. Aneh kakak yang bertanya kakak sendiri. Go on, yes. Nah, Go. kakak ini pula. Jadi di dalam Islam itu kak, kalau kita mengaku sebagai Islam, kita tuh harus aslam. Maksud aslam itu apa? Tunduk dan patuh kepada apa yang diajarkan, melaksanakan kewajiban, mengikuti yang sunnah. Yang sunnah ini kalau nggak diikuti nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi yang wajib ini nggak boleh. Wajib itu artinya kalau tidak dikerjakan berdosa. Meninggalkan larangan Allah, itu baru bisa masuk surga. Misal dia khilaf atau dia berdosa menghabisi nyawa orang, kalau dia bertaubat Allah akan ampuni. Kalau dia tidak bertobat, dia dapat kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu hukuman yang diberikan di dunia. Bisa dapat hukuman, entah dia sakit lumpuh selama bertahun-tahun, entah miskin dia, entah ketabok dia, atau di dalam kubur tersiksa jiwanya, atau di yaumil hisab. Nah sedikit-sedikit kami dapat kafarat. Nah atau dia masuk neraka dulu, nanti baru dimasukkan ke dalam surga. Intinya kalau dia tidak pernah musyrik, dia tetap masuk surga walaupun dosanya banyak gitu. Oh, di-backlin dulu dosanya, baru masuk surga. Iya tergantung, kalau dia ternyata amalan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, apalagi sholatnya ternyata diterima oleh Allah semuanya, ya sudah dia masuk surga langsung tanpa perlu ke backlin dulu. Kalau di Kristen beda. Ya, emang beda lah, di Kristen kan imani aja masuk surga. Iya, kalaupun ada Kristen mengatakan, oh kalau Kristen terselamatkan, itu nggak benar. Wow, amazing. Enggak, Baru kali ini karena aku dengarkan. saya menyamakan juga di Islam, di semua agama. Yang namanya, walaupun saya Kristen, kalau ada orang Kristen mengatakan, yang penting Kristen, terus masuk surga, terselamatkan katanya. Besarkan aku dulu Jul, sama kakak ini berdua loh, biar ada hadapan kami. Gak apa-apa, nggak ketomba. Aku ngomongnya slow. Kalau kakak ini kayaknya aku selalu asik orangnya kayaknya. Kalau Temenan kita kan kak? Kak, Kalau temenan kita kan? Kak tunggu dulu, temenan kita. ya jadi iyalah. Oke. Semua ditemani, walaupun kamu itu Tunggu dulu, aku bikinkan dulu YouTube-nya. Kak Heni mengakui Kristen tak menyelamatkan. Makanya kau dengarkan dulu saya bicara. Iya, aku bikin judulnya dulunya. Kakak pun ada aja kan judulnya ini. Nanti kalau meledak YouTube, dapatlah kau beli cilok. Tenanglah kau. Sabarnya kau dulu kak. Kak Heni mengakui bentar kak, aku bikin gini ya kak, bisa kau buka cam kak biar nampak wajah cantikmu kak. Kau berkumis ya? Terkejut kau nanti, aku apa manusia alien aku. Hai, Kanibal. berjenggot. Kak Heni mengakui. Semua berjenggot, bawah atas Oh ya, berjenggot. mak, Kak Heni mengakui Kristen tak jamin keselamatan. Sabar dulu ya, wanita berjanggut. Kenapa umurmu kak? Mana lebih tua kita kak? Kau berapa umurmu? Aku 38. Tamunya kita tahun 87 aku. Sama kau Heni, ngapain kau panggil kakak? Kau belum berapa kau?
Enggak ada aku panggil kau kakak, Rifa aku bilangnya. Aku yang manggil kau kakak. Ngapain aku panggil kau kakak? Aku bilang kan. Bulan berapa kau lahir? Jangan kau tahu nanti kau santai sih aku. Bukan, ku kasih kado kau. Busuk kali hatimu sama aku loh. Ulang tahun kau nanti ku kasih kado kau. Nanti kau kan dapat di YouTube, dapatlah duitnya. Kirim kau nanti beli cilok. Kau pun kayak gitu hati aku nggak seburuk yang kau pikirkan loh. Mau kau beli aku nanti apa? Bayi panggang. Bayi panggang. Ya nggak apa-apa, aku kirimkan duitnya kau yang makan pun. Udah. Kita diskusi nih. Baik. Aku wawancara kau dulu ya. Ini agak menggemparkan ini argumen ini ya. Iya. Saya jelaskan baik. Ya, diam dulu. Aku prolog dulu aku di YouTubeku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Mesia S Rifa. Kali ini kita hadir wawancara satu wanita Kristus yang berjenggot, berkumis di mana-mana, luar biasa. Wanita ini ternyata sebaya dengan saya, umurnya 38 tahun. Tapi perkataannya seperti nenek-nenek dari tadi menceramahi aku ya. Kakak ini bernama Kak Heni Silalahi. Apa kabar Kak Heni Silalahi? Sehat? I'm okay. Sudah makan dipang? Dipang, sudah. Pusat publik itu ketika dia makan BPK. Oh, BPK. Iya, aku tahu ya. Makan BPK. tadi. Bagi Dari kecap. mana aku? Di mananya Kak Heni? Aku di Riau aku. Orang Riau-nya. Di mana? Di Dunai? Aku di Riau di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Aku lagi mewawancarai wanita Kristus ini, Julius. Ini anak Tuhan loh kita wawancarai loh. Baik Kakak Heni Silalahi, terima kasih telah bergabung di Komal kami, Komalnya umat Islam, di mana Komal ini mencerdaskan anak bangsa dalam masalah keagamaan. Kakak Heni tadi sempat argumentasinya yang cukup membahana, mengecewakan umat Kristen lainnya, mengejutkan umat Islam semuanya dengan berkata bahwa di Kristen ternyata tidak menjamin keselamatan. Apakah itu betul Kak Heni? Oke, saya jawab. Ya, silakan. Kalau ada orang Kristen mengatakan ataupun Islam mengatakan sesuai dengan agama, mengatakan ya kalau Kristen ada keselamatan, kalau di Islam pasti masuk surga, di Kristen pun pasti masuk surga. Itulah argumen mereka sesuai dengan agama mereka. Kalau saya berpendapat tidak. Kalau dalam Kristen, kalau dia hanya mengimani tanpa ada perbuatan, itu tidak dijamin masuk surga. Gitu, karena gini, Katolik atau Protestan? Stop dulu Zeus. Karena ketika kita hanya mengetahui teori-teori agama, banyak bicara ini Lukas, Matius, Markus, tapi hanya teori. Kalau kita tidak berbuat, contohnya tidak bisa kita menghargai orang, tidak bisa meringankan beban orang, terus menyakiti hati orang, artinya kita tidak masuk surga. Jadi iman harus relevan dengan perbuatan. Nah, itu yang dijamin masuk surga. Itu kesimpulannya bagi saya. Akhirnya satu orang bertobat dibikin Uniriva jadi Katolik, guys. Kakak jadi opor jadi Katolik. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan semua Kristen masuk surga, apapun yang terjadi itu adalah salah satu kesombongan. Begitu juga dengan Islam. Kalau Islam mengatakan semua masuk surga, kalau iman tanpa dibarengi dengan perbuatan, apapun agamanya, mau Buddha, mau Hindu, mau apalah, kalau iman tidak dibarengi dengan perbuatan, itu sama aja zero. Aku mau nanya, kakak ini Protestan atau Katolik? Saya Protestan HKBP. Anda sudah menyangkal iman Anda sendiri, itu Katolik yang Anda jelasin. Gimana sih? Coba belajar dulu sama pendeta Anda. Saya tidak peduli dengan mau itu sombong namanya. Nah, ini yang namanya sombong tadi. Bukan. Jelasin. Tidak. Karena beragama ini, Zeus, kita harus pakai logika. Gitu loh. Bukan pakai logika harus dibarengi dengan iman gitu loh. Tadi jadi Katolik, sekarang jadi Islam ini. Wah, udah silakan. Bukan, kalau saya beragama itu pakai logika. Jadi kalau ada orang-orang Kristen mengatakan di Komal mengatakan semua terselamatkan, itu akan ada efek negatifnya bagi penonton. Dan juga kalau ada Islam mengatakan oh Islam semua masuk surga, itu akan ada efek negatifnya. Apa efek negatifnya? Satu, yang menonton ini akan berpikir seperti ini, berbuat dosa aja lah. Ya, Jul jangan keluar dari device Jul. Aku lagi record, gitu. Lagi live. Itu
seperti itu cara saya beragama. Jadi saya kalau di bidang seperti Ripa, kalau si Ripa memang kalau di bidang teoritis saya acungkan jempol sama kamu. Ya, bagus. Tapi Ripa itu tidak cukup. Harus bisa juga kita. Contohnya nih, Ripa bertetangga sama orang Kristen. Artinya, Ripa, bagaimana cara kita supaya orang dekat kita tidak menyakitkan, ya nggak usah kita pelintir-pelintir ajaran mereka, karena itu memang urusan dari mereka. Kalau Rifa bawa Bipang tiap hari ke rumah tetangganya, aman nggak lah ya? Aman lah ya. Tapi kalau Rifa melihat tetanggamu orang Kristen, istilahnya menyakiti hati orang, membuat orang teraniaya, atau bagaimana lah, pokoknya kejahatan-kejahatan lah, itu perlu kau luruskan Rifa, walaupun dia Kristen, luruskan dia. Ya, ini yang dilakukan, tapi bandel-bandel orang ini. Dan itu yang pertama, luruskan dia ketika dia berbuat jahat. Tetapi ketika orang berbeda suku atau beda agama, beda adat istiadat, itu tak perlu kau luruskan. Karena apa? Begitulah yang diberikan oleh Tuhan kepada semua umat manusia, harus berbeda-beda. Ketika orang kali kakakku ini loh, serius agak kagum aku dengan penjelasanmu. Ketika kita melawan perbedaan Rifa, artinya kita melawan ciptaan Tuhan. Pintu kakak ini, pintu sama kau loh kak. Pintu aja dia. Angkatlah aku jadi adikmu. Enggak, angkatlah aku jadi. Mau aku angkat Rifa jadi opung boru. Kau lebih dewasa dari aku. Kau pula lupa. Nah gitu Rifa. Jadi saya pun sering kontra dengan orang-orang Kristen yang live di apa? Sering saya. Karena umat saya yang Kristen perlu saya luruskan juga. Jangan mereka kalau mereka perlu saya luruskan, kalau Islam tak perlu saya luruskan. Tapi ketika kau menyentil agama saya lebih ganas, Rifa. Gitu. Nah itulah saya kalau beragama. Tapi sebenarnya Rifa memang itu salah. Ketika kamu menyentil saya, itu sebenarnya nggak perlu saya balas, karena memang ajaran Yesus balaslah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Memang itu ajaran itu terasa konyol, tapi harus berusaha kita, gitu loh. Konyol? Ya konyol. Konyol sebenarnya. Mampu nggak kita melakukan itu Rifa? Seandainya ada orang memaki-maki kamu balas dengan kebaikan. Tapi ketika kamu mampu Rifa melakukan itu, ada orang jahat sama kamu, ada orang-orang Kristen yang menjahati kamu, menjelek-jelekkan tentang diri kamu, tapi kamu balas dengan kebaikan, artinya derajatmu akan diangkat. Itu yang saya kasih testimoni kak. Saya juga sudah melakukannya saat Pastor Sarah mendoakan saya untuk dicabut nyawanya, dan alhamdulillah saya balas dengan kebaikan, dan akhirnya Pastor Sarah bertobat. Ya, jadi orang Kristen yang nggak bisa lakuin biasanya. Iya, seperti itu bisa, Zeus. Misalnya ada pastor nih yang menjelek-jelekkan kamu, atau pendeta menjelek-jelekkan kamu. Terus kamu balas dengan kebaikan, Zeus. Akhirnya dia jadi kalah sendiri dia. Kalah sendiri artinya dia jadi berpindah ke masa Kristen gini, seperti menaruh bara api di atas kepala. Jadi Zeus, Pak Zeus, apalagi Pak Zeus, itu orang Kristen yang tidak bisa ya, yang tidak bisa melaksanakan gitu ya dalam pikiranmu ya. Bukan dalam pikiranku, dalam yang kulihat Bang. Bukan dalam pikiran. Orang dengar dulu, orang beribadah aja diobrak-abrik, gimana sih lo? Macam Yesus ngobrak-abrik orang. Ini kan Kak Enis, coba kau benarkan orang ini dulu. Dia marah kepada orang mengobrak-abrik, sementara Yesus pernah ngobrak-abrik orang lagi jualan. Saya jelaskan. Mengobrak-abrik apa banyak yang di Padang itu? Bukan, Rifa Yesus kan ini pernah mengobrak-abrik orang lagi jualan. Rifa ini tengoklah kak kawan-kawanmu kak, aku diserapnya aja kak, padahal aku lagi dinasehatin sama kau loh. Kak Eni, tolong bantu aku kak, aku lagi dinasehatin sama Kak Eni, kau pun ikut campur. Kak lanjut kak. Dengar dulu Rifa. Dek mama dulu. Dia dulu dia bicara Rifa, apa yang perlu diluruskan? Jadi begini, si Rifa ini mengaitkan perbuatan sahabat-sahabat Muslim yang di Sukabumi sama yang di Padang dengan kelakuan dan perlakuan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus di gereja pada saat hari Sabat, yang ada orang jualan itu, maksud si Rifa. Itu beda Rifa. Ada
di film Tuhan Yesus Nggak ada kayak gitu aku bilang Kak, nggak ada aku bilang kayak gitu. Gimana ya? Aku bilang kenapa kau marah sama orang mengabrak-abrik? Yesus kan pernah ngabrak-abrik, bukan ku kaitkan. Kak agak ODGJ ku tengok nggak nyambung dia. Coba Kak ajarin dia dulu. Gimana Kak. dia mau luruskan? Kencengnya nggak lurus kawan kita ini nampaknya. Ya kalau itu Rifa, iya. Mengobrak-abrik yang di film Tuhan Yesus itu. Kedua Yesus kali kan kakak ini sama aku ngobrol dinasihatin aku sama kakak Enis kan. 2 kali kau kan Kak nasihatin aku kan Kak. nggak tahu, aku nggak ingat aku. Ih lupa kau dulu waktu kau bilang kau ngejek aku pertamanya habis kau jatuh cinta sama aku, sayang kau habis itu. Ih apa? Kak Eni kau bilang lah kawan-kawanmu nih Kak, kalau kita lagi ngomong jangan diganggu dulu. Iya, saya jawab ya. Yang mengobrak-abrik itu, Yesus pernah mengobrak-abrik, ya benar. Ada dia obrak-abrik. Karena apa? Yesus itu marah karena di rumah ibadah ada orang jualan. Nggak bisa. Nggak bisa kan ada Kak? orang jualan. Berarti salah aku bilang Kak. Maksudnya? Salahnya aku bilang tadi itu kayak gitu. Iya, tapi katanya memang tidak salah Kak. Tapi katanya si Rika menghubungkan. Nggak ada aku hubungkan, dipitnah aku sama kawanmu si Bendri ini. Nggak ada aku bilang hubungkan. Apal pula. Iya, tapi yang iya Kak. Apalah Kak Wina ini. Kak Wina belum selesai Kak Enis ini menceramahi kita loh. Biar dia berkhotbah dulu. Lanjut Kak Enis, berkhotbah dulu Kak. Kami kasih tempat. Yang makan apanya kau? Aku. Yang jelas bukan bipang lah. Ya bukan bipang lah. Udah kakak ngomong dulu aja. Jangan ikut campur makananku. Yang penting Samcan goreng, samcan goreng. Ya itulah Benri. Kalau si Ripa menghubung-hubungkan Yesus mengobrak-abrik tempat ibadah sama yang di Padang, itu salah betul. Itu tidak ada hubungannya. Nggak ada aku bilang. Dia Tadi bilang gitu Benri. Si Ripa ini pada dasarnya kan manusianya memang pintar mepelintir, pintar. Dikalinya memang mau begitu arahnya. Ya udahlah Benri, cukup Tuhan aja yang tahu. Tak perlu kita memaksa. Cuman Ripa nanya lagi aku Kak, bantulah aku Kak. Ibu Ripa ini kan pendebat, bisa saya bilang pendebat jempolan lah kalau di saudara Muslim. Saya ada pertanyaan satu Bu Ripa, bisa nggak kira-kira dijawab? Kak Edit bantu jawab ya. Silakan Kak Edit jawab. Ya, buat dia dulu pertanyaannya. Nah, jadi begini. Kalau di kami Kristen, yang namanya pernikahan itu, ya kan sangat sakral. Ya kan Ripa? Ripa itu kan seorang wanita. Kenapa di Muslim itu dibenarkan menikah lebih dari 1 kali? Padahal notabene di dunia ini kalau ditanya satu persatu, saya kira tidak ada salah seorang siapapun perempuannya, wanitanya bisa menikah ataupun merelakan suaminya menikah berbagi cinta, berbagi kasih sayang, termasuk berbagi emas batangan. Kira-kira bagaimana pendapatmu Ripa? Ayo dulu. Belum aku jawab, aku mau nanya sama abang. Padahal hatinya sakit loh, hatinya. Iya, sebelum aku menjawab, aku mau tanya, abang sudah mewawancarai wanita seluruh dunia ini? Ya buat apa ya, orang kita berdebat di sini kok. Gini loh ya, kalau ada orang mengklaim bahwa wanita tidak mau begini begitu, pertanyaanku, apakah abang sudah meneliti seluruh wanita di dunia atau abang sudah pernah jadi perempuan? Buat apa itu? Kalau begitu apa yang kau omong? Kerja aja aku. Aku kalau seandainya lagi dengarkan baik-baik. Anda tadi bilang tidak mungkin seluruh wanita mau dipoligami. Itu kan kata Anda. Makanya saya tanya, Anda sudah meneliti belum, bertanya belum kepada seluruh perempuan apakah mereka memang tidak ada yang mau dipoligami? Faktanya Anda tidak benar. Ada salah satu konten kreator bernama Mat Peci. Istrinya tuh perempuan kok, asli perempuan. 2 istrinya. Apakah Anda mau mengatakan, saya kalau lagi ngomong, tolong, aduh kakak aku cantik, Kak Iting sayang, waduh. Aku mungkin tambahin sedikit sebelum aku turun. Bentar dulu, kau juku siapa dulu kakak-kakakku yang cantiknya Kak Adi sama Kak Iting. Ini tuh oten-oten cantik dua-duanya. Aku kasih tepuk diam dulu ya. Aku mau bilang gini. Aku ya
Bang Benri ya. Ada salah satu apologet juga yang sering muncul juga di Komal ya, yaitu Ko Ajis. Ko Ajis itu poligami loh, istrinya 3, dan aku langsung ngobrol dengan tiga istrinya ya. Jadi aku langsung ketemu dengan 3 istrinya, dan luar biasanya istrinya itu benar-benar itu kompak dan mendukung apa yang dilakukan oleh Ko Ajis ya. Ini 3 istrinya, aku kasih lihat. Itu maaf dulu, itu si Ko Ajismu itu Kristen apa bukan? Ya Islam lah, kok Kristen apa dia nih? Ini istrinya. Ini istrinya 3. Aku udah ngobrol langsung kok, kan aku sering ke rumah Ko Ajis. Nah terus pangkat yang enaknya lah Nggak ada, mereka Bukan, gini loh Bang Bendri, kau yang mengajukan tema, kau pula yang mengingkari. Kau kan bilang tidak ada perempuan yang mau dipoligami, kan gitu kan? Kau terbantahkan dengan data dari Julius bahwa ada perempuan yang mau dipoligami. Jadi kau nggak, perkataanmu itu udah terbantahkan gitu loh. Kecuali kau udah menanya semua perempuan seluruh dunia, udah kau ada penelitiannya, terus ternyata tidak ada perempuan yang mau dipoligami sama sekali, baru kau bisa dikatakan benar. Tapi ternyata poligami itu ada kok yang ada kok perempuan yang mau dipoligami. Artinya omonganmu itu udah terbantah. Ya, Bang Benri di mana? Kalau nggak percaya aku bawa aja lah ke orangnya langsung ya. Bawa lah perempuannya, 3-3-nya, biar kita ajak dia. Janganlah Kalau perempuannya aku gini Bang Bendri, nah sekarang aku jawab dari sisi aku ya. Izinkan aku menjawab dari sisi aku. Aku kalau laki-lakinya kayak Bang Bendri, aku nggak mau dipoligami. Karena jangankan dipoligami, jadi bini pun aku belum tentu mau. Kenapa? Karena pertama, maaf ya, akhlakmu belum tentu bagus, kelakuanmu belum tentu bertanggung jawab. Nah, tapi aku akan mau dipoligami kalau aku sudah mempelajari laki-lakinya. Contoh, udahlah ganteng, berduit, terus bisa menjaga istrinya dengan baik, memiliki ilmu pengetahuan. Misalkan aku nikah sama dia, dan ternyata dia sekonsisten itu sama aku sayang, aku akan carikan istri baru buat dia. Bukankah cuma Nabi Muhammad bisa seperti itu? Enggak lah, orang umat Nabi Muhammad boleh kalau mampu. Kan mampu yang penting. Gini loh Bang Bendri, ada dulu cerita gini Bang Bendri, aku jelasin ya. Waktu Syekh Ahmed Dedat itu berdebat dengan siapa namanya, salah satu pendeta Kristen ya. Dia sama kayak kau Bang, dia jelek-jelekkan poligami. Tahu-taunya dia bilang gini, kami Kristen itu menikah dengan satu-satunya yang paling terbaik. Tahu-tahu dia ketangkap di mana? Di rumah prostitusi Bang. Bentar dulu Bang, ini loh, saya ini. Kenapa kalau saya menjawab Anda kayak nggak terima gitu loh? Padahal Anda kan bertanya. Saya kasih datanya nih. Ada salah satu. Astagfirullahaladzim. Saya menceritakan tentang yang terjadi. Ada salah satu pendeta Kristen, dia debat sama Syekh Ahmed Dedat. Lalu Syekh Ahmed Dedat menceritakan tentang poligami. Si cowok ini, pendeta Kristen ini, menjelek-jelekkan poligami, mengatakan bahwa lihat dong kami Kristen, kami nikah cuma satu dan satu yang terbaik. Tiba-tiba orang yang ngomong itu ketangkap di rumah prostitusi. Makanya Bang, kadang-kadang manusia itu cuma bisa ngomong doang, tapi pada dasarnya dia sendiri yang mengingkari. Nah, jadi di dalam Islam itu polisi itu adalah solusi, bukan kewajiban gitu loh. Udah bisa aku jawab. Silakan. Nah, jadi kalau masalah yang tertangkap di tempat prostitusi itu saya kira pribadinya, paham tidak maksudnya? Lah, memang pribadinya yang saya bahas, bukan agamanya. Memang ada agama, Anda suruh main di prostitusi. Yang saya bilang tuh gini, orang seperti kalian laki-laki seperti Anda ini kadang cuma ngomong doang, saya nggak mau poligami, tapi tahu-tahu main belakang sama perempuan yang tidak halal gitu loh. Paham maksud saya? Itu poin saya, bahwa terkadang banyak orang-orang yang sok-sokan ngomong. Contoh, para uskup di Vatikan, gereja-gereja Spanyol, Portugis, Jerman, Belanda, mereka itu mengaku sebagai orang suci, mereka selibat. Faktanya ratusan anak korban dari pelecehan yang mereka lakukan itu pada akhirnya menjadi korban sekitar 200 ribuan, 1000-an, 2000-an, 3000-an. Inilah buktinya manusia sok-sokan dengan dirinya, merasa bahwa mereka itu
mampu. Mana beritanya, Rifa? Oke, udah ketunjukkan datanya. Oke. Mana beritanya Iya, dipastikan terjadi yang seperti itu. Jangan Iya, ini nanti kita kutunjukkan. tunjukkan lagi Loh, kenapa di begini Bang pesantren Benri ini? Dia kau nanya kaget, sama aku. Rifa. Aku malah ingin bandingan datanya dari pesantren. Silakan, aku minta data seperti ini. Jadi aku paling nggak suka laki-laki kayak perempuan gini. Dia yang minta data, kita menunjukkan, dia malah kejang-kejang. Jadi kalau kami umat Islam tuh kalau ngomong tuh pakai data. Kami nggak suka ngomong pakai asumsi liar kayak gitu. Misalkan aku Jul. Nih ya. Ini salah satu data nih. Nih, ada nggak pernah di pesantren kalian menemukan 200.000 anak dilocokkan pastur? Para uskup Spanyol minta maaf, ini Spanyol. Sekarang kita pindah, ya. Kalau dataku ini dataku Bang. Mau yang mana yang mau kau tengok? Yang mana mau kau tengok nih? Ini dataku semua nih, ya. Mulai dari sini Bang. Deretan kasus biarawati dan budak seks pastur. Skandal SKS besar-besaran guncang gereja Katolik. Polandia diguncang skandal pesta SKS gay di gereja. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan SKS di gereja. Skandal SKS imam dan biarawati India. Pelecehan SKS berkedok pengurusan di Bogor. Pastor pelaku perbudakan SKS di Italia. Komisi Prancis ada 3000 pedo di gereja Katolik. Gereja Katolik Italia diguncang skandal. Banyak Bang, kalau kubacakan satu-satu nih nggak sanggup kok nanti bacanya. Nah sekarang ada nggak tandingannya sebanyak ini di pesantren? Sekarang Lihat Uni. apa? Halo Uni. Lihat Uni. Udahlah, nggak usah dibahas-bahas lagi itu. Nggak apa-apa. Besarkan. Ku scroll ya dari bawah judulnya, Iya. judul besarnya ini. Uni. Berapa korbannya Bang? Ya, ini Korbannya bahkan berapa, sampai sudah sampai ke Kemenak loh, udah sampai ke Kemenak. Iya Kemenak, iya coba. Kalau di PBB udah sampai belum? Ke PBB udah sampai? Nah ini yang sampai di PBB ini Bang ya. Yang sampai diurusi PBB itu bukan tentang itu Bang, bukan tentang nih. Kita lihat PBB ya. Nih. Kalau Kemenak tunjuk datanya Bang ya. Kalau PBB ada datanya nih Bang. Mana lebih besar? Ya nih, ayo berapa jumlahnya Bang? Ya, kalau di PBB udah sampai belum Bang? Ya Bang, ke PBB udah sampai belum Bang? PBB Kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak-anak. Udah ada Bang PBB mengurusi pesantren Bang? Udah ada belum? Berita 1 Bang. Jangan ketawa-ketawa Bang. Abang ngajak Kemenak, aku ngajak PBB Bang. Nih, buka Uni yang di Bogor, habis itu buka pendeta yang di Medan yang 5, habis itu yang keponakannya bunting 5 bulan yang dibuni di daerah di Dia Binjai. tahu itu kan baru-baru ini tuh. Dia tahu, nggak perlu kita buka, dia tahu. Aku mau yang besar-besar aja aku. Kalau Kalau kecil-kecil tuh, yang kecil-kecil itu bandingannya sama yang di pesantren. Kalau yang besar-besarnya gitu ya? aku pengen tahu nih, ada nggak tandingannya? Kalau yang di NTT yang 40 orang itu gak usah dibuka ya. Gak usah yang kecil-kecil di Kristen jangan dibuka, nanti malu mereka nanti, kasihan. Coba gini Uni, sebelum Uni ngambil, aku lucu orang ini. Kadang-kadang nih dibilang orang ini anti poligami. Di sini Uni itu udah punya istri loh Uni, udah punya istri. Tapi yang cewek simpanannya sampai ada anak 2 karena nggak bisa dipisahkan. Kata kami cukup 1 sampai mati. Tapi simpanannya 2 anak keluar. Itu lucunya sama mereka. Kalau berjodoh Sebenarnya nikah nggak bisa. Itu yang mengapai aib orang. Sebenarnya ini udah dosa. Sebenarnya gini loh Kak Henis, kami ini kan kalian jual kami beli. Kalau kita mau membandingkan perilaku, kami siap kok Kak Henis. Makanya aku bilang ayo lomba-lomba paling banyak korban yuk. Nah makanya aku bilang jangan bahas perilaku, nanti malu kalian. Kenapa? Kami punya banyak data dan datanya data sejarah yang valid, bukan data kaleng-kaleng. Jadi nggak usah bahas perilaku, mari bahas ajaran. Bang Henry tadi yang bahas perilaku kan. Kalau aku nggak mau bahas perilaku, aku mau bahas ajaran. Janganlah dulu kita, janganlah dulu agama, jadi gila agama kalian nanti semua. Apalagi Coba dulu kutanya kau Ripa. Apa? Yang lagi viral sekarang. Tapi ini ada hubungannya dengan perilaku gitu ya. Menurut kamu, seandainya kamu yang viral sekarang yang diusir mertuanya sama si perempuan ini. Mengibat ya. Nah, coba kamu sebagai beragama apa tanggapanmu?
Ya kalau aku nggak boleh, karena nggak ada ajarannya di Islam itu. Bahkan ketika dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, jangankan menantu, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 itu cerita tentang Asma binti Abu Bakar yang bertanya kepada Rasulullah bagaimana memperlakukan orang tuanya yang kafir, yang perempuan. Mantan istri dari Abu Bakar itu nggak mau ikut menyembah kepada Allah. Nah, dia kan kafir, namanya Qatilah kalau nggak salah. Maka ajaran Islam mengajarkan begini. Tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak menyerang kalian. Jadi kami ini tidak dilarang berbuat baik kepada orang yang tidak menyerang akidah kami. Nah, dan kami diperintahkan untuk bersikap adil. Adil itu seperti apa? Adil sesuai porsinya. Nah, dalam Islam kalau mampu membalas setimpal silakan, tapi ada hukum hududnya. Contoh, nggak bisa kau dicuri rumahmu, kau curi rumah orang, nggak kayak gitu. Tidak ada seperti itu, karena setiap hukuman itu ada hududnya. Ada hukum hududnya tuh yang diatur sama negara, sama agama. Contoh, kalau mencuri potong tangan, kalau berjinas dirajam, nah, gitu di Islam. Makanya diterapkan di Aceh itu. Nah, tapi kalau seandainya misalnya orang merendahkan kita, menjelekkan kita, Rasulullah mengajarkan, bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika beliau sedang sujud sholat, beliau letakkan kotoran onta di kepalanya, beliau tidak membalas, tapi beliau berkata, aku serahkan semua urusan ini kepada Allah. Seperti itu dalam Islam itu, Kak. Bukan. Dan kalau aku jujur ya, kalau aku jujur gini, aku nggak mau ikut campur urusan keluarga orang, kan dia yang tahu apa yang terjadi, dia yang mengalami. Dan aku tidak mau membahas sesuatu yang tidak ada kaitannya untuk peradaban. Di dalam agamaku jelas bahwa orang tua itu wajib kami lemah lembut kepadanya. Menantu, mertua itu termasuk orang tua. Tidak boleh kepada orang tua itu kami berkata saja, nggak boleh. Berkata saja nggak boleh. Istri tidak boleh lebih tinggi suaranya daripada suami. Seperti itu kami diajarkan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.